Sebelum PSG dan Manchester City diguyur uang minyak, jauh sebelum kedua klub itu secara sporadis bergeliat di bursa transfer dengan gelontoran dana yang berlimpah, klub yang baru saja menjuarai Liga Champions, Real Madrid, sudah memulainya. Dulu Real Madrid adalah gurunya kalau soal mendatangkan pemain bintang dengan harga selangit. Pendekatan Galacticosnya sangat begitu terkenal. Namun kini di era modern, Real Madrid justru meninggalkan pendekatan itu. Mereka sudah mengubah pendekatan transfer. Mengapa? Kalau bicara kebijakan Madrid di bursa transfer, sebenarnya mereka punya DNA transfer tersendiri yang dikenal dengan Galacticos. Era Galacticos bersama Presiden Perez pada awal 2000-an dengan Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo bukanlah pionir dalam kebijakan Galacticos. Pionir aslinya adalah presiden legendaris mereka Santiago Bernabeu. Di bawah kepemimpinan sosok yang diabadikan jadi stadion kebanggaan klub itu, Real Madrid merekrut para bintang dengan harga selangit seperti Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, sampai Raimon Kopa pada era 1950-an. Kemudian soal kapan Madrid tak lagi dihinggapi DNA Galacticos adalah saat terakhir kali Real Madrid belanja di musim 2016-2017, di mana mereka hanya mendatangkan satu pemain saja, yakni Morata dari Juve yang hanya merogoh kocek 30 juta euro. Real Madrid tidak lagi masuk jajaran tim boros. Meskipun untuk klub seperti Real Madrid, kebijakan semacam ini dianggap kemunduran. Apalagi El Real sudah terbiasa memecahkan rekor transfer. Namun ini ada baiknya juga, karena Real Madrid jadi hemat pengeluaran. Misalnya pengeluaran musim 2016-2017 yang hanya untuk transfer Morata lebih sedikit daripada musim sebelumnya 2015-2016 yang menginjak 83,5 juta euro. Hal itu jauh lebih sedikit dari musim sebelumnya, katakanlah musim 2013-2014 di mana El Real menghabiskan 174,7 juta euro termasuk saga transfer Gareth Bale senilai 100 juta euro. Jika dibandingkan bursa transfer musim 2009-2010, perbedaannya bagai langit dan bumi. Saat itu Madrid dianggap mencapai era Los Galacticos Jilid 2 karena uang yang dikeluarkan hampir menembus 261 juta euro. Pada periode tersebut, Madrid memboyong beberapa wajah baru ke Bernabeu seperti Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso maupun Benzema. Berkat kembalinya Florentino Perez ke kursi presiden Real Madrid. Presiden sebelumnya Ramon Calderón yang sempat menggantikan Perez pada jilid pertama juga jor-joran dalam pengeluaran, sekalipun tak seheboh Galacticosnya Perez. Selama menjabat tahun 2006-2008, Calderón menghabiskan uang sekitar 220 juta euro. Ia membeli nama-nama seperti Sneijder, Cannavaro, Van Nistelrooy, Higuain sampai Pepe. Barulah Madrid di zaman kepelatihan Zidane mulai jarang belanja. Hal itu disinyalir karena Zidane lebih memilih mempromosikan pemain dari Real Madrid Castilla. Di samping itu karena banyak pemain Madrid yang pulang setelah selesai masa peminjaman. Dari 2018-2019 sampai sekarang total yang mereka keluarkan tak seheboh dulu lagi. Meskipun kalau di total banyak juga jumlah kocek yang dirogoh Perez seperti membeli Courtois maupun Hazard. Selebihnya banyak berinvestasi pada para pemuda seperti Mendy, Militao, Vinicius, Rodrigo, Jovic maupun Camavinga. Jadi apa yang dilakukan sekarang dengan perubahan haluan tentang pendekatan transfernya itu sedikit bertentangan dengan DNA mereka sendiri.
Namun Perez mungkin sudah mulai sadar sekarang. Dengan beberapa pemain yang sudah ada serta polesan pelatih yang tepat dan tanpa menghabiskan banyak uang untuk transfer, mereka terbukti berhasil berprestasi. Pertanyaannya sekarang bagi Perez, jika tidak berhasil atau terpuruk, apakah akan berubah haluan lagi menjadi Galacticos? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perubahan strategi bertahap dari Madrid dan Perez ini. Pertama, mengingat jumlah talenta yang dikumpulkan Madrid selama beberapa tahun terakhir, banyak dari mereka yang masih kuat. Sebagai contoh, era trio gelandang mereka yang tak tahu kapan habis masa jayanya, yakni Casemiro, Luka Modric, dan Toni Kroos. Di depan ada Karim Benzema yang kembali moncer setelah ditinggal para partnernya di trio BBC, yakni Ronaldo dan Bale. Di belakang memang pemain baru, namun keberadaan Nacho dan Carvajal dinilai cukup menjadi mentor. Oleh karena itu, Madrid tidak harus mengejar nama-nama besar yang mapan setiap tahunnya, seperti pada dekade-dekade sebelumnya. Madrid cukup menambal beberapa pos saja untuk keseimbangan tim, seperti ketika menambal posisi bek dengan kehadiran Alaba maupun Rudiger. Para pemain gratisan ini bisa menjadi opsi manakala situasi keuangan tak menentu. Situasi keuangan pada pandemi Covid yang lalu benar-benar memukul beberapa kondisi keuangan klub dengan keras, termasuk Madrid. Madrid juga sadar akan aturan salary cap, yang artinya klub harus membatasi gaji-gaji para pemainnya di klub dan tak sembarangan dalam mendatangkan bintang dengan gaji selangit. Dari hal itulah Madrid kini harus jeli memanfaatkan celah agar tidak tersandung masalah financial fair play. Tidak seperti klub-klub minyak yang bisa semaunya sendiri dengan segala cara mengakali untuk tidak terkena financial fair play. Madrid sekarang tidak lagi seperkasa dulu dalam transfer. Madrid sangat efektif. Mereka cenderung berinvestasi pada pemain muda dan para pemain muda itu berhasil tumbuh menunjukkan prestasinya. Pengecualian pada Eden Hazard yang tak kunjung tumbuh performanya. Sekarang bagi Madrid yang terpenting dalam bursa transfer adalah efektif. Toh dengan investasi pemuda macam Vinicius, Rodrigo, Militao, Mendy maupun Camavinga, mereka menunjukkan peningkatan prestasinya. Hal itu dilakukan sembari proses regenerasi bagi skuad intinya berjalan. Mengingat sebagian besar pondasi kekuatan Madrid secara usia sudah hampir jompo, regenerasi di lini tengah contohnya. Tak selamanya Madrid bergantung pada sisa-sisa kekuatan Casemiro, Kroos dan Modric. Mereka sekarang sadar dan segera menempatkan Camavinga maupun Valverde sebagai penerus. Penguatan regenerasi itu pun akan semakin lengkap jika Tchouaméni datang. Trio baru Camavinga, Tchouaméni dan Valverde bisa jadi dijadikan prospek jangka panjang Madrid yang menjanjikan. Di sayap sudah ada Vinicius dan Rodrigo, tinggal mencari suksesor Benzema. Di belakang ada Militao, Mendy, Alaba, Courtois yang masih bisa diandalkan. Belakangan ini memang tren para pemain muda di klub besar kian menjamur. Karena itu Madrid mengikuti cetak biru yang sama. Selain memiliki daya tarik kelas dunia dan trofi untuk diboyong, sejarah Madrid juga memainkan peran penting dalam meyakinkan para pemain muda datang ke Bernabeu. Itulah mengapa Perez mengetahui pentingnya menjaga kebijakan baru ini untuk diteruskan di tahun-tahun mendatang. Lain dulu, lain sekarang. DNA Galacticos Madrid sudah bermetamorfosa. Kini Madrid meskipun soal uang tak kekurangan, namun dalam kebijakan transfer sudah makin efektif. Dan itu terbukti berhasil mengantarkan prestasi. Madrid dalam kondisi sekarang kalau mau membangun Galacticos jilid 3 pun sih sebenarnya mampu. Namun jika sudah berprestasi tanpa membangun Los Galacticos, buat apa keluar duit banyak?